Baik Bapak Ibu, malam ini saya akan membahas cara membuat video pembelajaran PPG guru tertentu tahun 2025 gitu ya. Kemarin saya sudah versi membuat modul ajar ideal UKIN. Meskipun ada yang masih bertanya peserta bimbel saya, Ibu, modul ajar yang sekarang itu bagaimana? Apakah harus ada diferensiasi? Mungkin beliau-beliaunya kurang ini Bapak Ibu, tidak hadir setiap jarang hadir mungkin karena internet dan lain-lain. Tetapi selalu saya nyatakan ada modul ajar ideal UKIN sudah saya contohkan, yang pembelajaran saya contohkan, kemudian yang tahun 2024 sudah saya berikan referensi, gitu ya, dan saya koreksi. Saya harus memastikan bahwa Bapak Ibu itu memiliki modul ajar terbaik. Jika Bapak Ibu gagal, saya adalah gagal, gitu ya, untuk mendampingi Bapak Ibu. Jadi mari bersama-sama kita menciptakan modul ajar ini bersungguh-sungguh, gitu ya, termasuk video pembelajaran. Baik. Bapak Ibu yang besok karena target ini begitu sangat gitu ya, begitu sangat mendesak. Jadi minggu ini silahkan diambil video tanggal 14 sampai 21. Pengambilan video, kemudian video utuh dan video edit. Diupload tanggal 21 sampai tanggal 26. Itu pun Bapak Ibu tanggal 29 ujian UTBK. Kita belajar UTBK-nya di awal tanggal 17 ya. Nah, itu sudah mulai saya tidak kalau masih ada yang mengumpulkan modul ajar, maka akan menjadi apa? Perhatian saya nomor 2 gitu ya. Jadi saya akan fokus dulu ke studi kasus. Ayo berlari bersama ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, langkah-langkah pengambilan video pembelajaran UKIN PPG 2025. Bapak Ibu itu pahami pedoman UKIN terbaru. Sudah saya share, penilaiannya juga saya share ya. Pastikan membaca pedoman teknis UKIN terbaru dari Kemdikbudristek biasanya melalui bukan SIM PKB ya, di webnya PPG, tetapi sudah saya share, sudah saya berikan gitu ya. Dan itu pun sudah saya publish. Saya publish itu untuk semua masyarakat umum, baik peserta bimbel dan tidak. Gitu ya. Format video yang diinginkan itu MP4, durasi maksimal waktu ini durasi editnya yaitu 20 sampai 30 menit. Kalaupun Bu boleh lebih sedikit, kalau bisa ya 30 pas kan diedit bisa dikondisikan. Kemudian kalau 31, 32 tidak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau saya sarankan ya 30. Gitu. Tidak boleh 40 Bu, nanti banyak yang terbuang, tidak boleh. Gitu ya. Kemudian komponen yang harus terekam ya jelas pendahuluan, inti, penutup itu harus benar-benar jelas. Gitu ya. Jadi kemudian fokus penilaian, penguasaan materi, pengelolaan kelas, pendekatan pembelajaran, asesmen, penilaian itu harus terlihat ongoing. Jadi gurunya ya ketika anak-anak berdiskusi, gurunya tidak duduk. Tidak ada adegan duduk. Kecuali Bapak Ibu mau berdoa. Kadang ada berdoa aja yang berdiri. Gitu ya. Nah, silahkan. Absensi itu bisa berdiri. Oke. Jadi kalau bisa tidak ada adegan duduk. Kalau bisa ya. Apalagi siswanya belajar mandiri gitu ya. Mau belajar berkelompok, gurunya duduk. Tidak ada. Kemudian persiapkan perangkat dan aplikasi. Gunakan perangkat dengan kualitas rekaman yang baik, kamera HP minimal resolusi HD. Bapak Ibu juga bisa, kalau saya punya iPhone, bagus banget gitu ya. Karena Bapak Ibu kalau saya lihat videonya Bapak Ibu yang iPhone itu bagus. Jadi, wah iPhone saya nggak beli kok Bu, tapi nyewa boleh gitu ya. Kemudian persiapkan tripod penyangga agar video stabil. Kemudian mikrofon gitu ya. Kadang saya lihat video, saya nggak usah pakai mikrofon, saya lihat dulu suara gurunya, suara siswanya hilang-hilangan enggak dalam video tersebut. Kalau suara gurunya lantang, siswanya lantang, saya senang kadang-kadang ada Bapak Ibu yang Sorong gitu ya, Sulawesi, teman-teman di sana itu ya Aceh gitu ya, Medan itu suaranya bisa menggelegar gitu ya. Oh biasanya saya nggak perlu pakai mikrofon tuh sudah jelas, saya bisa jelas menilai oh ini aman gitu ya. Tapi kadang mungkin kalau gurunya merasa Bapak Ibu suaranya lemah lembut tuh, muridnya banyak. Nah kadang hilang-hilangan, suaranya kecil gitu. Saya tidak mengerti guru ini paham konsep atau tidak, miskomunikasi atau tidak, karena suaranya terlalu kecil. Itu maka biasanya saya sarankan untuk mengulang. Jadi amannya memang pakai mikrofon yang kecil ditempel tuh Bapak Ibu, gitu ya.
Aplikasi yang bisa digunakan ya kamera HP bawaan boleh gitu ya, laptop boleh, aplikasi tambahan open kamera atau OBS Studio atau enggak kadang-kadang ada beberapa kampus tuh yang minta ada tanggalnya gitu ya, ada ininya, ada tanggal kemudian letaknya gitu, jamnya gitu. Boleh maka pakai aplikasi-aplikasi bawaan gitu ya. Tetapi kayaknya sepertinya saya yang ini gitu ya, yang tahap 2 ini kayaknya tidak memerlukan ya. Semoga benar apa yang saya sampaikan. Kalau sosialisasi itu perlu dikasih timestamp enggak Pak gitu ya videonya. Kalau enggak, alhamdulillah Bapak Ibu kosongan timestampnya. Oke, siapkan perangkat pembelajaran sebelum merengkap, termasuk modul ajar. Modul ajarnya minimal Bapak Ibu sudah punya kan kayak seperti naskah atau modul ajar itu. Nah, kemudian LKPD-nya disiapkan gitu untuk anak-anak. Jangan sampai LKPD lupa. Kalau LKPD-nya cantik berwarna, ya kasih yang cantik berwarna gitu Bapak Ibu. Media pembelajaran jangan sampai lupa, alat peraganya jika ada jangan sampai lupa, termasuk rubrik penilaian yang digunakan seolah-olah Bapak Ibu menilai. Itu menilai beneran tuh antara kelompok 1, keliling ke kelompok 2 gitu ya. Itu. Atau ruang kelas ya, pastikan ruang kelas tertata rapi dan pencahayaan cukup. Kadang-kadang di video itu backlight ya, backlight itu guru sama siswanya tidak terlihat gitu ya. Saya pinginnya memang memperlihatkan beberapa video yang saya dapatkan dari peserta retaker yang 2024 nggak lulus tuh yang ada di bimbel saya sekitar 200-an orang itu. Terus saya punya filenya Bapak Ibu, tetapi kok waktu saya emang sekali yang menunjukkan Ibu waktu saya kita nggak notot gitu ya. Seharian saya harus kadang mencari materi apa yang cocok untuk saya sampaikan gitu ya agar Bapak Ibu juga belajar dari sini itu kayaknya waktunya nggak nutut gitu ya. Saya cari video-video yang bagus saja menurut saya. Itu yang saya contohkan hari ini gitu ya. Jadi kalau jangan sampai Bapak Ibu harus tahu ini backlight enggak. Jangan 100% diserahkan ke temennya. Bu nanti videonya terserah kamu, terserah kamu. Lah jangan, pastikan lihat dulu. Dilihat dulu Mbak kameranya gitu ya, mungkin ke temennya. Harus punya teman yang membantu memvideo. Kemudian yang kedua, harus punya teman yang membantu mengasih waktu kode. Waktu itu ya cuma 70 menit, ya 70 menit. Sintaknya apa di belakang itu harus ngasih tanda, karena gurunya hang lupa. Ternyata sintaknya 1-5 tidak ada 2 sintaknya itu. Yang ini nggak ada Bu, nah lupa gitu ya. Nah itu akhirnya video akan terulang berkali-kali Bapak Ibu. Terus kadang melihat sering melihat laptopnya gitu ya, melihat laptopnya tapi jadi anak-anak sampai terbengkalai itu melihat laptop setelah ini apa gitu. Nah itu tidak saya sarankan tuh kelihatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan terlihat kayak bingung gitu. Padahal raut wajah Bapak Ibu, tingkah laku, perkataan itu adalah ada catatannya gitu ya. Pastikan ruang kelas rapi dan pencahayaan cukup. Cahayanya harus benar-benar Bapak Ibu cukup ya. Minta izin kepada kepala sekolah, orang tua siswa untuk dokumentasi video, penting untuk etika dan legalitas gitu ya. Karena beberapa kadang orang tua itu setelah mungkin ya Bapak Ibu tidak merasa apa-apa gitu ya. Kalau guru BK jelas ada ketika video individual anaknya kan harus tanda tangan, orang tuanya harus tanda tangan. Ketika video itu kadang-kadang kan video itu terambil Bapak Ibu oleh GTK gitu ya, video itu terambil oleh GTK untuk contoh. Nah, ketika ternyata orang tuanya bisa menuntut kalau belum pernah ada izin. Tuh, makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu video itu mungkin pastikanlah izin sama orang tuanya gitu ya. Kalau enggak, kadang ada yang tidak berkenan Bapak Ibu gitu ya. Tempel pemberitahuan di depan kelas saat proses rekaman berlangsung agar tidak terganggu. Ini hal-hal yang menurut saya remeh-temeh tapi penting. Tiba-tiba ada yang nyari nih gurunya. Assalamualaikum Bu, ada Bu. Yalah, videokin ada gitunya harus ulang Bapak Ibu, gitu ya. Oke, rekam secara natural, one take ya. Rekam 1 kali tanpa cut editing. Karena UKIN menilai kemampuan Anda secara utuh tanpa terpotong, gitu ya, yang video utuhnya. Awali dengan ucapan salam, perkenalan, nama instansi, tujuan rekaman, gitu ya. Lanjutkan dengan proses pembelajaran sesuai RPP atau modul ajar. Akhiri dengan penutup refleksi salam,
rekam dari sudut yang memperlihatkan interaksi guru dan siswa itu terlihat jelas. Apakah di pojok, di belakang, apakah di pojok kanan, apakah di pojok kiri. Yang Bapak Ibu pasti tahu kelasnya seperti apa. Saya nggak bisa ngomong, di belakang. Ternyata kelasnya Ibu pencahayanya kalau di belakang backlight. Di pojok kanan. Ternyata ruangannya beda. Di pojok kiri. Nah, hanya Ibu yang tahu. Kamera itu kalau tidak bergerak minimal interaksi guru dengan siswa terlihat jelas. Baik ini kegiatan pembelajarannya ataupun suara. Gitu ya. Jadi jangan sampai nggak apa-apa Bu, suaranya hilang Bu, cuma 5 menit. Enggak, biasanya saya tidak mau. Gitu ya. Gitu. Saya memastikan kalau Bapak Ibu pinginnya di ini sebentar. Oke. Saya ingatkan lagi beberapa prosedur ya Bapak Ibu sebelum saya memperlihatkan video-videonya. Jadi prosedur dan ketentuan pembuatan video praktek pembelajaran. Video praktek pembelajaran dinilai dalam ujian kinerja itu harus memenuhi ketentuan. Dibuat berdasarkan perangkat pembelajaran yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Jadi video dengan modul ajar harus sama persis ya, terintegrasi. Termasuk sintak di video edit itu harus ada ini Bapak Ibu harus ada teks. Teks itu berisi ya satu mulai dari pendahuluan, inti, penutup. Kalau pendahuluannya itu apa? KSE-nya pun harus ada. Termasuk sintak pembelajaran itu nanti bagian ini, bagian sintak 1, sintak 2, sintak 3. Diferensiasinya di sini. Refleksinya di sini, berdoa. Itu harus ada Bapak Ibu. Bu, kampus saya ngomongnya nggak apa-apa, nggak ada. Ada ya nggak apa-apa. Ya ada, harus ada. Karena apa? Itu akan mempermudah penilaian Bapak Ibu. Tim penilai gitu ya. Kalau saya nggak ada ininya ya, nggak ada edit itu tidak ada apa-apanya nih, kosongan. Akhirnya saya bingung Bapak Ibu. Dan ternyata peserta yang tidak lulus gitu ya, di UKIN kebanyakan videonya edit itu tanpa kosongan. Kalau saya ngomong kosongan, tanpa apa-apa gitu ya. Nah itu. Kemudian direkam secara khusus pada praktek mengajar selama 2 JP, durasi menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran pada setiap jenjang. Dibuat dalam format MP4 gitu ya. Jadi kan 2 JP Bu, kalau PAUD 2 kali 30. SD Bu gitu ya. Berapa 2 kali kalau SD? 2 kali 35. Kalau SMA SMK 2 kali 45 begitu ya. Gambar harus fokus, suara jelas, pencahayaan cukup, video stabil. Gitu ya. Makanya kalau ada perkenalan di depan Bu utuh, mintanya utuh, maka pastikan stabil. Gitu kan nggak mungkin Bapak Ibu perkenalan di depan anak-anak kemudian langsung assalamualaikum gitu, kira-kira bagaimana psikologisnya Bapak Ibu gitu ya, ataukah di luar perkenalan, di luar pintu, kemudian Ibu mau masuk pintunya baru menyapa anak-anak gitu. Itu silakan dikondisikan karena saya tidak pernah tahu ya, biasanya memang ada di video edit gitu. Video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran ya, memang harus ya. Oke, peserta harus menyertakan pengantar video berupa profil peserta, nama peserta asal, LPTK, NIM, identitas sekolah dengan durasi maksimal 1 menit. Membuat video perkenalan diri, peserta wajib membawa identitas KTP asli yang ditunjukkan di depan kamera. Nah, ini biasanya kalau dari pengalaman saya, memang ada di video edit Bapak Ibu. Tetapi kalau kampusnya Bapak Ibu minta foto di video edit dan video utuh, silahkan monggo dikondisikan ya. Karena memang pakai KTP, kalau dulu kita pakai kartu ujian. Tidak ada penambahan aksesoris pada video, termasuk penambahan latar belakang musik, video profil sekolah maupun video profil sekolah. Itu tidak ada Bapak Ibu. Kepada video utuh itu tidak ada, itu maksudnya ya. Video edit pun penambahan latar belakang musik tidak disarankan. Video diunggah itu terdiri rekaman utuh selama 2 JP tanpa edit dengan nama file video utuh underscore nama mahasiswa underscore NIM. Rekaman video yang telah diedit berdurasi kurang lebih 30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai perangkat pembelajaran.
Format penulisan nama file video edit underscore nama mahasiswa underscore NIM. Gitu ya, paham ya ini ya. Ini panduannya saya ingatkan lagi sebelum Bapak Ibu mengambil video. Ketentuan unggah rekaman video praktek, gitu ya. Sebentar. Video layanan bimbingan klasikal diunggah pada drive masing-masing mahasiswa, gitu ya. Ini klasikal, layanan klasikal ini untuk BK, termasuk guru mapel yang lainnya non BK ya. Peserta harus memastikan bahwa link video dapat diakses oleh penguji. Nah ini loh, Ibu kan sudah latihan kemarin modul ajar tuh ngirim ke link gitu ya. Ada banyak yang tidak bisa diakses. Dan saya minta untuk dibuka aksesnya, kadang masih bingung. Jadi ngirimnya file gitu ya. Monggo Bapak Ibu latihan, bukan karena saya mempersulit Bapak Ibu, tidak, minimal Bapak Ibu tahu caranya gitu ya. Tahu caranya ngirim, dilihat lagi, benar-benar dilihat gitu ya. Karena ini penting. Ditautkan pada aplikasi ujian kinerja yang dapat diakses melalui tautan ukin ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id gitu ya. Itu nanti filenya, video utuh dan video apa ini adalah bentuk filenya ya. Oke, Bapak ini ada video utuh gitu ya. Ini saya contohkan, ini nanti ada video itu video edit pengenalan dengan KTP gitu ya. Tetapi edit Bapak Ibu yang saya tahu ya, coba ya. Nanti saya buka. Sebentar dulu ya. Kemudian ini ada video Ukin Mapel PGSD. Kalau nggak ini, oh kok Mapel PGSD semua ya. Lupa saya ini. Satunya insya Allah itu Mapel PAUD, satunya PGSD. Karena PAUD itu bisa dimulai, PAUD itu bisa dimulai dari baris berbaris, bisa dimulai di awal pembelajaran. Itu PAUD ya. Oke, di sini ada contoh video UKIN IPA, IPS, bahasa Inggris, akuntansi, bahasa Indonesia. Sebenarnya saya punya banyak Bapak Ibu. Tetapi ya sudah saya contohkan saja yang ada dulu gitu ya. Kemudian ini PAUD-nya, video editnya. Jadi nanti ada video edit PAUD, Bapak Ibu bisa bandingkan. Satunya mulai dari baris berbaris, satunya mulai dari pembelajaran gitu ya. Oke, video pembelajaran UKIM PPG tahun 2025 ini yang mapel BK Bapak Ibu. Prosedur dan ketentuan penyusunan rencana pelaksanaan layanan, bimbingan dan konseling gitu ya. Setiap peserta ujian kinerja program studi BK wajib menyusun rencana pelaksanaan layanan konseling individu di dalam ruang BK dan rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dengan ketentuan klasikal itu dalam kelas seperti guru mapel yang lain ya. Peserta menyusun satu RPL konseling individu dan satu RPL bimbingan klasikal. Durasi masing-masing 1 JP. RPL dilengkapi hasil asesmen dan pengumpulan data lainnya yang diperlukan dan media. Kalau bisa ya memang harus medianya ada. RPL yang diunggah untuk ujian kinerja tidak boleh sama dengan yang digunakan pada saat PPL. Gitu ya, PPL itu kan Bapak Ibu nggak ada PPL ya. Jadi langsung pembuatan video ini sekali. Jadi kalau Bapak Ibu yang PPL, Bapak Ibu itu bisa 4 sampai 5 kali pembuatan video. RPL diunggah ke dalam sistem menggunakan format PDF dengan nama file RPL underscore nama mahasiswa underscore NIM untuk rencana pelaksanaan layanan konseling individu, sedangkan RPLBK klasikal ini ya, nama underscore mahasiswa underscore NIM untuk rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Baik. Prosedur dan ketentuan pembuatan video praktek BK, yaitu praktek layanan bimbingan klasikal yang dinilai dalam UKPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan. Dibuat berdasarkan rencana pelaksanaan layanan yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang disediakan. Direkam saat memberikan layanan bimbingan klasikal dengan durasi 1 JP, dibuat dalam format MP4, gambar harus fokus, suara jelas, pencahayaan cukup, video stabil. Video harus menampilkan seluruh aktivitas layanan. Peserta harus menyertakan pengantar video berupa profil peserta, gitu ya, nama peserta, asal RPTK, NIM dan identitas sekolah dengan durasi maksimal 1 menit, gitu ya. Saat membuat video perkenalan diri, peserta wajib membawa identitas KTP.
yang ditunjukkan di depan kamera. Tidak ada penambahan aksesoris video, termasuk penambahan latar belakang musik ataupun video profil sekolahnya itu enggak, hanya orangnya saja. Ya, video yang diunggah terdiri atas rekaman utuh selama 1 JP, video utuh underscore nama mahasiswa underscore NIM. Rekaman video yang telah diedit berdurasi 2-30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam rencana pelaksanaan layanan. Penulisan nama, video edit, underscore nama mahasiswa underscore NIM. Ketentuan unggah file video praktek layanan bimbingan klasikal ya. Video layanan bimbingan klasikal itu diunggah pada drive masing-masing mahasiswa. Peserta harus memastikan bahwa tautan atau link video dapat diakses oleh penguji. Ditautkan pada aplikasi ujian kinerja yang dapat diakses melalui tautan UKPP UKIN, ukppg.bpp.kemdikbud.go.id. Jadi di sini adalah prosedur ketentuan pembuatan layanan konseling individu. Individu di dalam ruangan konseling ya, di dalam BK. Setiap peserta UKIN, Prodi BK wajib membuat video praktek layanan konseling individu dengan ketentuan. Peserta melakukan praktek layanan konseling individu dengan seorang peserta didik sebagai konseli, gitu ya. Peserta merekam praktek layanan konseling individu dalam rekaman audio video sesuai dengan kode etik bimbingan dan konseling. Identitas konseli harus disamarkan sehingga wajah konseli tidak boleh terlihat jelas, misal tampak samping, gitu ya. Namun wajah konselor harus terlihat jelas dan penuh. Selain itu, perekaman harus mendapatkan izin dari konseli dan orang tua konseli yang membuktikan dengan surat izin tertulis. Itu sudah saya share Bapak Ibu beserta modul RPL klasikal dan individual kepada guru BK ya di bimbel. Kalau memang belum dapat, insya Allah akan saya share lagi ya di dalam modul ajarnya gitu ya. Video pelaksanaan layanan konseling individu wajib menampilkan aktivitas layanan secara lengkap, kegiatan awal, inti, penutup. Oke, peserta harus menyertakan pengantar video berupa profil peserta dengan durasi 1 menit saat membuat video perkenalan diri. Peserta wajib membawa identitas KTP yang ditunjukkan di depan kamera. Video praktek layanan konseling individu berdurasi 30 menit. Tidak ada tambahan aksesoris video termasuk penambahan latar belakang musik maupun video profil sekolah. Rekaman video pelaksanaan layanan konseling individu disimpan dengan nama file video KI underscore nama mahasiswa underscore NIM dan menggunakan format MP4. Ketentuan unggah video praktek layanan bimbingan klasikal, video layanan klasikal individu diunggah pada drive masing-masing mahasiswa. Peserta harus memastikan bahwa tautan video dapat diakses oleh penguji. Ditautkan pada aplikasi ujian kinerja yang dapat diakses melalui tautan. Oke, di sini juga sudah saya contohkan. Ini ada video edit RPL klasikal dan video edit yang RPL individual. Gitu ya, nanti bisa Bapak Ibu buka. Oke. Ini video edit yang mendapatkan nilai tinggi ya. Memang karena gurunya harus terlihat mempesona, harus terlihat berwibawa, tegas, penuh tanggung jawab, dan samapta. Samapta itu ya ramah. Jadi Bapak Ibu kalau ada siswa bertanya, bagaimana mengkondisikan siswanya itu. Gitu ya. Jadi dengan ramah bertanya, kenapa gitu ya, apa yang bisa dibantu, itu kelihatan ketika Bapak Ibu mendapatkan pertanyaan ketika kegiatan anak-anak belajar berkelompok. Itu Bapak Ibu kan dari kelompok satu ke kelompok satunya menilai, bertanya, itu kelihatan kalau anaknya bertanya soal yang sulit mungkin ya, gurunya kurang paham. Nah itu kelihatan. Jadi memang kalau mau dikondisikan silahkan ya. Tetapi kalau pengkondisian jangan pada satu anak itu ini kondisian gitu ya. Bagaimana dibuat anak-anak ini bisa semua siswa itu bisa berinteraksi baik dengan siswa, siswa dengan guru gitu. Oke, kegiatan pembelajaran sama dengan RPP-nya Bapak Ibu, kegiatan pendahuluan, menyiapkan peserta secara fisik dan mental, serta memotivasi siswa, menyampaikan apersepsi, menyampaikan tujuan, indikator sesuai dengan KD ya, atau CP-nya itu sudah sesuai ini dengan ini ya Bapak Ibu, dengan modul ajarnya Bapak Ibu yang sudah saya bahas bermalam-malam gitu ya. Oke. Kemudian kegiatan inti juga sama, ada diferensiasi kalau mau dimunculkan TPACK, sebenarnya TPACK itu kan teknologinya, P-nya pedagogik, terus konten, dan itu pun nanti akan saya bahas lebih rinci di bimbel
UTBK-nya gitu ya. Oke. Jadi video ukin yang perlu diperhatikan ya, perhatikan bahwa saudara adalah guru yang mempesona, rambut rapi, pakaian rapi, ceria, empati, berwibawa. Yang minimal nggak pernah pakai make up tipis-tipis gitu ya. Gitu yang minimal nggak pakai pomade gitu ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak itu pakai sedikit lah biar kelihatan yang rapi gitu ya. Video yang berkualitas, pandangan pertama penguji itu akan menentukan nilai teman-teman. Jadi buatlah video yang berkualitas, gambarnya terang, suara jelas, stabil, tidak monoton. Sebenarnya tidak masuk penilaian Bapak Ibu, kan Bapak Ibu ada 36 indikator penilaian. Tetapi kalau sudah videonya saya lihat tuh goyang gitu, guys. Goyang, jadi goyang, suaranya hilang-hilang. Itu biasanya saya sebagai tim dengan penguji dosen itu, Bapak Ibu beliaunya tidak berkenan gitu ya. Karena mau dinilai dari 36 indikator penilaian kalau suaranya hilang-hilang. Terus nggak bisa dilihat, terlalu apa itu backlight ya, itu ya Pak, videonya itu hitam gitu Bapak Ibu ya, pencahayaannya kurang baik. Video pembelajaran yang berpusat pada siswa, jangan terlalu banyak gurunya ceramah. Itu dari awal hingga akhir ceramah, karena saya tunggu ini ini paling nanti gurunya ini deh ada diskusi, ternyata enggak Bapak Ibu, ceramah itu juga ada Bapak Ibu gitu. Apa enggak baca, apa enggak lihat YouTube. Saya lihat tuh YouTube tuh saya lihat, oh ini bener, ini hoak, ini bener, karena saya gitu Mas Yan. Kalau lihat YouTube itu. Jadi masa nggak menilai ya, melihatlah gitu ya, melihat atau apa bagaimana gitu. Jadi awal hingga akhir itu ngomong, gurunya siswanya mendengarkan terus itu. 2 JP loh Bapak Ibu. Kok enggak anaknya diajak diskusi, dibikin presentasi, tak enggak. Yuk ada kayak gitu. Bapak Ibu, anak itu melakukan kegiatan itu 70%, gurunya hanya 30% ceramah gitu ya. Anak berkegiatan, berinteraksi itu 70%. Jadi Bapak Ibu pastikan triks dan tipsnya nantilah ketika mau mengambil video itu ditata betul mentalnya Bapak Ibu, kemudian disiapkan betul perangkatnya ya, termasuk video, termasuk LKPD-nya ya. Jangan-jangan LKPD-nya belum di print gitu ya. Tengah-tengah pengambilan video saking lupanya. Nah, itu hal-hal yang menurut saya itu mungkin remeh ya, tapi itu penting. Terus bagaimana anak-anak berdiskusi, bagaimana mereka melakukannya, bagaimana mereka menyampaikan pendapat, dan mereka berkolaborasi. Karena ada 4 indikator ya, anak-anak berpendapat, berargumen, menanggapi, kemudian presentasi, itu kayaknya 4 yang harus ada gitu ya. Tampilkan juga pembelajaran berdiferensiasi syarat bahan ajarnya, prosesnya, termasuk juga ada produk pembelajaran yang bervariasi. Nah, Bapak Ibu kalau mampu ya, mampu menyorot sedikit, terus kelihatan nih LKPD-nya bagus. Tetapi ada tidak semua fasilitas ya, HP, kemudian teman yang mendampingi kita itu pandai banget seperti itu, begitu ya. Oke, kemudian menggunakan model pembelajaran inovatif seperti problem based learning, project based learning, inquiry, discovery gitu ya. Jika ada LCD silakan dimanfaatkan dengan baik. Manfaatkan juga papan tulis tempat anak-anak memajang hasil karya pembelajarannya. Makanya setelah presentasi itu anak-anak jangan dilempet ya, lipat lagi tuh seperti apa itu Manila apa sejenisnya yang setelah presentasi tempel Bapak Ibu. Karena itu masuk penilaian. Perlihatkan anak-anak juga menggunakan media pembelajaran inovatif berbasis TIK dan penilaian autentik. Jadi seperti penilaian pengetahuan menggunakan kuisis, menggunakan kohort dan sebagainya, Google Formulir gitu ya. Nah, itu adalah Bapak Ibu akan menambah nilainya Bapak Ibu gitu ya. Setting kelas jangan terlalu klasikal menghadap ke depan ya, tetapi setting mereka duduk berkelompok membentuk huruf U supaya terkesan tidak konvensional lagi. Itu penting ya. Oke, saya akan mulai ini ya Bapak Ibu. Kayaknya saya butuh memperlihatkan Bapak Ibu. Saya share di grup ya. Satu saja yang ada KTP-nya ya. Yang lainnya tuh kayaknya nggak ada KTP-nya. Karena Bapak Ibu itu kemarin yang piloting saya bagus itu video itu sebenarnya piloting 3 dan piloting 2. Video itu sudah bagus-bagus Bapak Ibu. Tetapi di sana apa ya? Saya kok nggak kebanyakan nggak ini. Nggak apa. Saya share dulu di grup. Di grup kita kelas ya Bapak Ibu. Bentar.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu butuh yang sudah share file-file itu saya share, biasanya saya share dari pemiliknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau memang filenya modul ajar, filenya video itu silahkan di langsung di download kalau mau di download ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi kalau biasanya itu sudah Bu tidak kemarin bisa sekarang nggak bisa gitu ya. Atau kadang-kadang penyimpanan di ruang eh, Gmail-nya Ibu, Bapak Ibu itu penuh, jadi nggak bisa melihat. Ntar saya akan lihat. Itu sudah saya share ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa contoh lah. Bapak Ibu bisa ngeklik, bisa melihat dari. Oke, baik. Tidak ada suaranya Bapak Ibu. Saya jelaskan ini ya. Saya jelaskan dulu. Jadi di awal ini Bapak Ibu ada eh, pengenalan menggunakan KTP ya, gitu. Jadi contohnya seperti itu. Itu pun dulu ada di video edit, tidak ada di video utuh gitu ya yang saya tahu. Tetapi Bapak Ibu nanti kalau mau di video edit silakan gitu ya. Di video utuh maksudnya kalau dosennya menyarankan tidak apa-apa. Bapak Ibu kan nanti mungkin kalau di suara saya tidak lancar gitu ya, Bapak Ibu bisa ngekliknya di bimbel itu sudah saya share. Bisa melihatlah kalau suaranya. Tapi saya akan menerangkan dulu dari bagian-bagian ini. Bapak Ibu, pastikan ruangan itu pencahayaannya bagus seperti ini, gitu ya. Kemudian uh, gurunya masuk sudah berkelompok, gitu ya. Dari semua yang saya share video itu, yang mendapat menurut saya nilainya bagus-bagus gitu ya, itu adalah datang langsung berkelompok seperti itu. Tidak ada pembentukan kelompok di tengah-tengah pembelajaran di video ujian, tidak ada. Kalaupun ada mahasiswa yang melakukan itu, gitu ya, melakukan itu nilainya kurang, gitu ya. Kemudian itu adalah video-video lama, gitu ya. Itu saran saya. Jadi pastikan Bu kalau seperti ini dari belakang bisa iya. Yang penting gurunya terlihat jelas wajahnya kan terlihat jelas Bapak Ibu. Anak-anaknya terlihat jelas, gitu ya. Kemudian berdoa itu dilafalkan meskipun pakai bahasa Indonesia gitu ya, mau pakai bahasa Arab berdoa, pokoknya dilafalkan. Tidak boleh berdoa dalam hati, gitu ya. Bu, saya ini nanti tidak menghormati kalau berdoa dalam hati. Ibu ngapain ngomong tidak menghormati? Kita itu bikin video sesuai indikator penilaian 30 menit, indikator penilaian. Ya sesuai indikator penilaiannya itu maunya apa ya kita itu ya, yang kita turuti gitu maksud saya. Itu bukan lagi kalau sudah 36 indikator penilaian sudah Bapak Ibu pelajari di pertemuan keberapa kita itu ya, ketujuh nggak salah. Insya Allah Bapak Ibu lebih siap lagi membuat video gitu ya. Oke, dari sini aja gurunya kalau Bapak Ibu lihat. Oke, dari sini gurunya ikut berdoa, berdiri loh tambahan, sisanya tidak berdiri gitu ya.
video ini sudah saya share di grup. Sebentar. Jadi pun nanti yang BK yang apa yang sudah saya tampakkan, nanti PPT-nya akan saya share. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang BK apa butuh itu ya. Tapi akan saya Oke, baik. Bapak Ibu mungkin kalau tidak bisa mendengar dari sini tidak apa-apa. Akan saya jelaskan. Bisa sama melihat ya, melihat yang saya share di grup bimbel. Oke, kalau di kelas agamanya heterogen pakai kelas yang pakai bahasa Indonesia. Gitu ya, yang umum pakai bahasa Indonesia gitu ya. Itu. Ini adalah bagian dari ice breaking ya Bapak Ibu. Boleh ice breaking itu lagunya enggak Indonesia Raya, boleh yang lain, boleh gitu ya. Oke, itu tidak masalah gitu ya. Kemudian kalau sudah ice breaking, kemudian jangan lupa itu ada lagu nasional juga boleh disampaikan gitu ya. Karena menyanyi itu masuk penilaian gitu ya. Oke. Kita hari ini akan mempelajari materi tentang bagian-bagian tumbuhan tentang Oke. Bapak Ibu jangan sampai lupa, jadi di setiap sintaknya itu ada sintaknya ya. Orientasi, Bapak Ibu harus sama sintaknya dengan yang ditulis seperti ini. Orientasi peserta didik gitu ya, permasalahan pada peserta itu harus sama dengan modul ajaran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai PJBL, maka ya sintaknya harus keluar PJBL gitu ya. Kalau Bapak Ibu pakai PBL ya harus keluar PBL-nya gitu. Oke, lihat Bapak Ibu, ketika anak-anak itu melihat video, tidak ada yang namanya guru duduk. Pastikan guru juga melihat anak-anak memperlihatkan apa tidak, gurunya bisa ikut jalan. Jadi nggak ada adegan guru duduk itu. Gitu ya. Kalaupun ada sedikit itu. Nah, makanya kemarin ada yang bertanya, Bu, di mana posisi gurunya ketika anak-anak melihat video? Berdiri melihat siswanya, apakah siswanya ini memperhatikan betul video tersebut gitu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan penguatan di akhir video sampai langsung memberikan materi. Gitu ya. Ini apa ini? Nah, penggunaan media konkret itu juga penting. Jangan sampai kalau saran saya tidak ada sama sekali. Pasti Bapak Ibu sebagai guru pasti punya namanya media konkret ya. Media konkret itu harus bagaimana? Usahakan punya lah di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu lihat anak-anak kelasnya itu Bapak Ibu lihat. Kalau saya biasanya kelas itu ada tulisannya ya. Kalau biasa SMK kelihatan AKL 1, AKL 2 gitu ya, akuntansi gitu. Kemudian, nah ini banyak sekali produknya anak-anak yang telah dibuat. Lihat. Kemudian gurunya juga nanti akan di akhir produk yang pembelajaran hari ini ditempel. Itu adalah nilainya amat baik kalau ada dua-duanya. Jadi jangan sampai kelasnya dibiarkan kosongan, silakan dikondisikan. Kalau di LKS di modul ajaran Bapak Ibu itu ada, oh ini kelas 2. Ya silakan ketika Bapak Ibu UKIN tuh pinjam kelas 3, ya dikasih tanda-tanda kelas 2 itu apa sih? Tuh ya. Oke. Mengenai bagian-bagian tumbuhan.
Oke, kalau Bapak, nah ini ketika pembelajaran, anak-anak belajar mengerjakan LKPD-nya, gurunya datang Bapak Ibu ke kelompok 1, ke kelompok 2, mengajari anaknya yang kurang paham bagaimana jangan ada duduk. Makanya kemarin, Bu kalau ketika belajar gitu terus gurunya jalan-jalan mengganggu siswanya, loh guru mengganggu siswanya, gitu ya. Ditanyakan seperti ini dan kondisi ini suaranya harus jelas Bapak Ibu, ini kan pakai mic gurunya kan, gitu ya. Gitu. Ini kelihatan betul ini wajahnya gurunya, siswanya, gitu ya. Nah, pencahayaannya, gitu. Bapak Ibu harus berpikir seperti itu. Pencahayaannya harus bagus. Ya. Jadi memang ada beberapa video, mungkin 3 video yang sudah selesai, kemudian masih 2 yang suruh saya untuk sarankan bikin lagi ya. Ini presentasi. Jadi meskipun presentasi itu tidak ada yang namanya gurunya duduk juga ya. Bapak Ibu kalau menjawab ini ya, kalau siswanya itu hanya 3 kelompok, materinya tidak begitu sulit, itu bisa kalau 2 kelompok saja, ini semua bisa presentasinya tidak begitu lama, itu bisa 3-3-nya. Tetapi memang kalau sudah kelompoknya SMA, SMK biasanya materinya agak sulit ya, agak sudah dalam gitu materinya. 2 itu sudah cukup insya Allah, waktunya itu 2 atau 3. Kalau semuanya kan biasanya kelasnya 6 gitu ya, 6 kelompok, apakah semuanya maju Bu? Kalau nggak maju nanti dikira nggak adil ya, bukan nggak adil Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sedang ujian gitu ya, jadi kasih pengertian kepada siswanya. Oke. Nah ini menyimpulkan gitu ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya untuk yang video ini. Video yang lain juga ada. Jadi untuk yang RPL gitu ya, itu ada. Coba saya akan menjawab miliknya Bapak Ibu. Rekaman Zoom untuk video UKIN malam ini insya Allah saya share ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah hari ini saya tidak review modul ajar ya. Nggak tahu review modul ajar kita bikin besok gitu ya. Video perkenalan itu di mana? Video kalau saya Bapak Ibu, video perkenalan itu selama ini ada di video edit. Tapi kalau kampusnya Bapak Ibu minta diedit dan diutuh, silakan diutuh itu perkenalan tapi tidak memotong. Yang namanya utuh itu tidak memotong, asli benar-benar. Silakan dikondisikan berarti perkenalannya di depan pintu kemudian masuk. Gitu ya, kalau itu mau diedit, mau diutuh. Kalau mau diedit kan boleh di mana aja. Bapak Ibu tinggal tempel di video editnya. Tidak masalah. Modulnya berbentuk PDF dimasukkan ke drive begitu ya, drive email belajar. Iya, kalau ke saya ya, kalau untuk saya koreksi. Nanti ketika ujian yang namanya modul ajar itu berupa PDF itu langsung diupload saja di aplikasi BPPP gitu ya. Modul ajar saya belum Ibu koreksi, Bu. Iya, ada 9 modul ajar malam ini yang sudah masuk, sudah saya lihat, tapi tidak bisa saya review karena waktunya ya Bapak Ibu ya. Waktunya saya tinggal besok akan mereviewnya karena saya sekarang harus menyampaikan video gitu ya, pertanyaannya tentang video gitu ya. Bu, kalau menggunakan diferensiasi itu untuk melakukan pembagian kelompoknya di kegiatan inti atau pedang. Bu, diferensiasi itu kan Bapak Ibu, pokoknya pembentukan kelompok itu masuk kelas assalamualaikum langsung ada anak-anak itu berdasarkan kelompok. Kan kalau Bapak Ibu pakai PBL pertama kali itu kan sintaknya orientasi
masalah ya, mengorientasikan masalah kepada peserta didik, maka ya silakan dibuat disampaikan PPT-nya pakai PPT atau video gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, ketika yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, disampaikan anak-anak sudah duduk berdasarkan kelompok yang Ibu sarankan gitu ya. Gitu. Karena pembentukan kelompok ini sudah berdasarkan hasil asesmen yang sudah kita lakukan sebelum pembelajaran di pertemuan kemarin. Nah, berarti kan anak-anak sebenarnya duduknya sudah berdasarkan asesmen gitu Bapak Ibu. Nggak usah disampaikan berdasarkan asesmen anak-anak lihat itu hasilnya asesmennya itu kalian ada yang gaya belajarnya nggak usah gitu ya. Ya gaya belajar, kemampuan siswa itu hanya saya sebagai tim penilai dan gurunya gitu yang tahu, anak-anak nggak usah gitu ya. Oke, kalaupun mau tahu biasanya adalah kode etik guru BK yang memberitahu, Bu, saya ingin tahu saya ini kemampuannya bagaimana, kemudian apa gaya belajarnya apa, biasanya anak-anak akan dilihatkan tapi sendiri gitu Bapak Ibu, tidak dipampang di kelas. Karena apa? Karena takutnya nanti untuk bahan ejek-ejekan atau bully, kayak kinestetik gitu ya, itu yang tidak disarankan. Oke, Bu Ajeng, Bu, apakah boleh upload video utuh dan video editnya di email belajar ID? Agar nanti pada saat upload dokumen tanggal 21, linknya masih sama dikirim ke Ibu. Apakah harus berbeda email yang kita gunakan antara yang dikirim sama Ibu? Enggak harus. Gitu ya, jika saya bisa gitu ya. Jadi saya tidak akan nge-share kemana-mana. Makanya saya itu pembelajaran eksklusif Bapak Ibu ya. Eksklusif itu pembelajaran tidak semua bisa saya share di YouTube gitu ya. Yang di YouTube tuh hanya tertentu saja bagian kecil. Makanya Bapak Ibu kalau pasti lihat di YouTube saya, "Oh, saya minta modul ajar, saya minta video ini." Kadang saya bingung kalau bukan karena saya pelit, saya melindungi privasinya Bapak Ibu peserta bimbel. Kalaupun Bapak Ibu yang di sini pasti minta, "Bu, saya minta punya teman atas nama kemarin Bu Nurul Hidayah," tidak bisa, gitu ya. Karena sedang berpendidikan, sama-sama saling menjaga, termasuk guru yang diminta japri, "Bu, saya minta modul ajarnya Ibu jangan dikasih," gitu ya. Studi kasus, modul ajar yang sedang diperpendidikan, yang sedang digunakan, untuk saya sarankan tidak boleh di-share. Gitu. Tidak masalah kalau itu di link-linknya saya ya Bapak Ibu, di linknya bimbel. Tapi tidak di media sosial, tidak dibagi, tunggu dulu sampai Bapak Ibu dapat sertifikat gitu ya, lulus sudah, setelah itu mau Bapak Ibu share kayak apa dah hasil belajarnya Bapak Ibu di media sosial boleh gitu ya. Memang saya lihat Bapak Ibu banyak yang influencer di sini, tidak masalah